Implementasi kedudukan bahasa-bahasa Indonesia sama sekali tidak berurutan. Bahasa Indonesia yang pada kedudukannya berada paling pertama justru jarang diaktualisasikan. Realitanya, banyak generasi muda cenderung menggunakan bahasa asing dalam berkomunikasi resmi setiap kesempatannya. Misalnya saja, penggunaan kata sorry, OTW, toilet, insecure, feeling, dan lain sebagainya. Sebagai generasi muda yang menjunjung tinggi bahasa nasional negara kita, solusi yang saya tawarkan agar kedudukan bahasa Indonesia benar diimplementasikan yang pertama adalah menggunakan bahasa Indonesia, baik itu secara formal maupun non-formal, dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi apapun. Yang kedua, meningkatkan minat baca bagi generasi muda. Yang ketiga, menggunakan bahasa Indonesia dalam karya tulis ataupun karya ilmiah. Ragam bahasa merujuk pada konteks. Kita berbicara dengan siapa, di mana, kapan, dalam situasi apa, dan apa tujuan pembicaraan kita. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa dalam mengaktualisasikan ragam bahasa terjadi kekeliruan. Agar pernyataan kita diterima baik oleh lawan bicara kita, yang pertama, kita harus menggunakan bahasa yang baik, benar, dan sopan. Yang kedua, volume atau nada suara kita harus lembut, agar si pendengar atau lawan bicara kita dapat menerima pernyataan kita. Kesalahan penulisan atau pengetikan dalam bahasa Indonesia tidak diterima sebagai bentuk kekeliruan, tetapi keterlaluan. Misalnya saja, pada saat kita mengetik kata malam, tetapi yang kita ketik itu maka. Perbedaan satu huruf akan mengakibatkan terjadinya perbedaan makna. Dalam bahasa Indonesia, perbedaan bentuk selalu berimplikasi pada perbedaan makna. Saran saya agar dalam teks bacaan yang kita tulis atau ketik tidak terjadi kesalahan. Yang pertama yaitu memperhatikan huruf yang akan kita gunakan dalam pengetikan tersebut. Dan yang kedua, membaca kembali teks atau bacaan yang kita ketik. Apakah di dalam teks itu sudah benar setiap kalimatnya? Kalimat yang dalam penulisannya salah. Yang pertama itu silahkan dengan silahkan. Penulisannya yang tepat yaitu silahkan. Alasannya karena dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ada kata dasar sila, tetapi sila, yang artinya sudilah kiranya atau perintah secara halus. Yang kedua, sekedar dengan sekadar. Penulisan yang tepat yaitu sekadar. Yang ketiga, apotik dan apotek. Penulisan yang tepat yaitu apotek. Yang keempat, praktek dengan praktik. Penulisan yang tepat yaitu praktik. Yang kelima, kemarin dengan kemarin. Penulisan yang tepat yaitu kemarin. Yang keenam, antri dengan antre. Penulisan yang tepat yaitu antre. Yang ketujuh, analisa dengan analisis. Penulisannya yang benar yaitu analisis. Yang ketujuh, nasihat dengan nasihat. Penulisan yang tepat yaitu nasihat. Yang kedelapan, resiko dengan risiko. Penulisan yang tepat yaitu risiko. Kesembilan, peduli dengan peduli. Penulisan yang tepat yaitu peduli. 10. Coklat dengan coklat. Penulisan yang tepat yaitu coklat. 11. Frustasi dengan frustrasi. Penulisan yang tepat yaitu frustrasi. 14. Pikir dengan pikir. Penulisan yang benar yaitu pikir. Yang ke-15. Hafal dengan hafal. Penulisan yang tepat yaitu hafal. Mengenai diksi,
ketepatan, kebenaran, dan kelazimannya, yaitu contohnya kalimat di mana dengan di mana. Ketepatan penulisannya itu di spasi mana, dan kebenaran juga yaitu di spasi mana. Lazimnya kalimat di mana ini digunakan untuk merujuk pada suatu nama tempat atau pada posisi tempat. Contoh kalimat efektif dan tidak efektif. Yang pertama, kalimat tidak efektif. Karena harga BBM terus melambung tinggi, maka rakyat menderita kelaparan. Kalimat efektifnya yaitu, karena harga BBM terus melambung tinggi, rakyat menderita kelaparan. Kedua, baik maba atau mahasiswa lama dikenakan sanksi yang sama. Kalimat efektifnya yaitu, seluruh mahasiswa dikenakan peraturan yang sama. Ketiga, para wanita perlu hati-hati jika melewati lorong. Kalimat efektifnya yaitu, para wanita perlu berhati-hati jika melewati lorong. Keempat, penyusunan makalah itu saya dibantu oleh para guru. Kalimat efektifnya, dalam menyusun makalah itu saya dibantu oleh para guru. Yang kelima, Lani yang berangkat ke sekolah. Kalimat efektifnya, Lani berangkat ke sekolah.